Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite maupun online, apa kabar? Semuanya baik, haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Bulan ini tema kita murah hati atau generosity. Tuhan Yesus sudah memberi contoh bagaimana kita harus bermurah hati terhadap sesama kita. Apakah Anda bermurah hati? Siap, haleluya. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya harap luar biasa. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti ibadah doa lawatan pada hari Kamis jam 7. Ibadah pada tanggal 27 April akan dilayani oleh Pendeta Evi Laksmi. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti ibadah raya tanggal 30 April, ibadah raya pertama pukul 6.30 dan ibadah raya kedua pukul 9 akan dilayani oleh Pendeta Bambang Sujatmiko. Shalom teman-teman, jangan lupa mengikuti gereja anak setiap hari Minggu jam 9:30 di gereja. Dan jangan lupa mengikuti sekolah doa setiap hari Kamis jam 6 sore di gereja. God bless you. Shalom teman-teman, buat kalian yang merasa anak muda seperti kita, aku undang kalian untuk mengikuti Komsel Youth pada setiap hari Jumat jam 7 di gereja. Dan aku juga mengajak kalian untuk mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. See you! Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom buat adik-adik dan teman-teman yang mau belajar baik drum juga keyboard. Bisa langsung hadir setiap hari Minggu selesai pada siang jam 11 sampai jam 12 siang. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih untuk taburan Bapak Ibu melalui persembahan, diakonia, dan juga persepuluhan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur, dapat mentransferkan melalui rekening BCA yang tertera. Dan sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Mari saudara, saya percaya ketika saudara datang di tempat ini, saudara sudah mempersiapkan hati untuk datang memuji menyembah Tuhan, amin. Saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, mari persiapkan hatimu, kita buka hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini Tuhan. Kami boleh datang memuji menyembah Engkau Tuhan.
Terima kasih buat kekuatan yang baru, kesehatan yang Kau berikan buat setiap kami. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Lawat setiap kami, Kau jamah setiap kami Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Kami mau serahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam satu nama, Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saudara angkat pujian ini, katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Nama-Mu ya Yesus indah. Yesus, kami cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
Ku selalu
tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bapa yang selalu menopang setiap kami. Sekalipun kami jatuh, kami tidak pernah tergeletak. Tangan kuat-Mu yang menopang kami. Kekuatan yang daripadamu senantiasa boleh kami rasakan Tuhan. Dan kami percaya hanya tinggal di dalam Engkau Tuhan. Kekuatan itu boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau kota benteng kami. Kau keselamatan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, katakan dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu
saudara yang siap bersukacita lebih lagi bersama-sama dengan saya, katakan amin. Saudara bersukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Boleh tengok kanan kirimu, katakan Allah kita ajaib, amin. Haleluya. Mari kita mau tinggikan dia lebih lagi. Haleluya. Kau besar Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas
akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan memiliki Bapa yang baik seperti Engkau. Sampai hari ini Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Sampai saat ini Engkau yang menopang kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan siang hari ini kami rindu memberi persembahan. Dan biarlah apa yang kami berikan boleh menjadi berkat di mana kami menabur. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang kami terima sepanjang hari ini. Dan Engkau yang siap menabur di tempat ini. Mari sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan petugas persembahan. Haleluya. Berikan hati kami Tuhan untuk selalu mengasihi Engkau. Setiap saat, setiap waktu kami butuh sentuhan kasih Tuhan yang bisa mengubahkan kami Tuhan. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Amin. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari Engkau yang mencintai Tuhan, angkat pujian dengan segenap hati. Betapa ku mencintai yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup. Kami tidak pernah sendiri Tuhan. Ada Yesus yang menyertai. Amin. Betapa ku menyadari, amin, dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan-Mu yang terbaik oleh
Bapa, kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Kami bangga Tuhan melayani Engkau. Dan tiba saatnya kami semua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, hidup kami boleh terus diubahkan. Ajar kami Tuhan, seperti Engkau yang selalu memberi bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Ajar kami untuk kami juga boleh mengerti bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah, di mana Engkau berkata adalah lebih berguna ketika kami belajar untuk memberi daripada menerima. Terima kasih Bapa. Mari Engkau yang terus berbicara buat setiap kami, sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu buat setiap kami Tuhan. Dan kami boleh menangkap dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini, mari saudara kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tema hidup dalam kemurahan hati. Ya, Bapak Ibu mari kita baca dari 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kita akan baca dari firman Tuhan. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Sekali lagi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, murah hati adalah bagian daripada kasih. Karena firman Tuhan tadi yang kita baca, kasih itu adalah murah hati. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar nanti ya di dalam sebuah cerita di mana Tuhan Yesus sendiri yang menulis, yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan belajar nanti bagaimana ketika seorang yang dicatat di dalam Alkitab, ketika dia memiliki belas kasihan, itu berarti berbicara dia memiliki kemurahan hati. Saudara, saya percaya setiap saudara dan saya ketika Tuhan menaruh sebuah hati nurani di dalam kehidupan saudara dan saya, maka saudara dan saya kita pasti memiliki yang namanya belas kasihan. Gak mungkin saudara ya, kalau di dalam kehidupan kita ketika kita melihat ada orang yang terjatuh, ya mungkin ketika saya berjalan dengan istri saya ketika jalan pagi, saudara mungkin bisa aja orang di sekitar saya ketika dia membawa sesuatu, tiba-tiba barang yang dia bawa itu jatuh saudara. Maka saudara secara instan saya sebagai seorang manusia ya saudara, saya percaya ketika Tuhan sudah memberikan hati nurani, maka saudara gak mungkin saya menutup mata dan saya berkata, wis gak usah tolong orang tersebut mah. Mungkin saya bisa berkata demikian ke istri saya. Tetapi tidak saudara, pasti saya dengan istri saya, dengan spontan, saya pasti akan berusaha untuk menolong saudara. Betul ya saudara ya. Nah saudara demikian juga di dalam Alkitab ketika orang Samaria yang murah hati, yang dicatat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10. Saudara, orang Samaria ini sedang belajar yang namanya hidup di dalam kasih. Bicara kemurahan hati itu bukan bicara sekedar kebaikan saudara, tetapi kemurahan hati itu mencakup kebaikan bahkan lebih dari sekedar kebaikan. Karena di dalam kemurahan saudara pasti ingin memberi. Saudara pasti ingin menolong, bahkan saudara mungkin rela berkorban. Kalau saudara renungkan bagaimana Yesus telah datang dari surga, ketika dia mati di atas kayu salib, saudara dan saya, kita hidup sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan hati Tuhan.
Siapa yang sepakat dengan saya? Amin ya saudara ya. Saudara dan saya ketika saudara ada sampai hari ini, bahkan saudara bisa menikmati semua yang baik, itu semua karena kemurahan hati Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu saya lihat ya saudara di sebuah YouTube, saya ketik saudara, ya sebuah lirik lagu tentang kemurahan. Saudara, ada sebuah lagu yang berkata bahwa oleh karena kemurahan hati Tuhan, saudara dan saya kita ada sampai hari ini. Saudara, kalau kita mau hitung kebaikan Tuhan itu enggak terbatas saudara. Sangat banyak sekali. Dan saya percaya ketika saudara sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara pasti memiliki kasih. Dan saudara pasti memiliki kemurahan hati. Karena saya percaya orang yang sudah dipulihkan hidupnya, maka Tuhan memberikan kasih yang begitu dalam. Bahkan saudara, saya juga mau berkata, ketika saudara memberikan persembahan, perpuluhan saudara. Saudara mungkin hari-hari ini masih banyak orang yang berkata, oh zaman sekarang enggak perlu ngasih perpuluhan. Saudara, saya mau berkata, ketika engkau sadar, engkau hidup karena kemurahan hati Tuhan. Ketika engkau memberikan kembali persembahan perpuluhan, saudara itu berikan karena dasar engkau mengasihi Tuhan. Saudara, kita bisa belajar dari seorang perempuan yang, saya katakan orang Samaria yang murah hati saudara. Dia melakukan 3 hal yang saya catat saudara. Ada 3 M. Ya, mari kita buka dari Lukas pasal yang ke-10. Supaya saudara kita bisa mengerti bagaimana cerita daripada orang Samaria yang murah hati. Ya. Dimulai dari ayat yang ke-30, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, yang pertama yang dilakukan oleh orang Samaria ini adalah dia peduli saudara. Bicara ketika dia digerakkan oleh belas kasihan, berarti dia sedang berbelas kasihan, dia sedang bermurah hati. Dan itu bicara tentang peduli saudara. Saudara, saya percaya Yesus datang ke dunia ini bukan sekedar membawa agama. Tetapi Yesus sedang mendemonstrasikan kasih Allah yang luar biasa. Saya percaya saudara, ketika saudara mengerti bahwa hidup saudara adalah sebuah anugerah. Firman Tuhan berkata, oleh karena kamu sudah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara, ini bukan bicara tentang keselamatan, tetapi saudara juga sudah menerima semua anugerah yang baik dari Tuhan. Saya percaya ketika saudara sudah menerimanya dengan cuma-cuma, saudara pun dengan mudah memberikannya pula dengan cuma-cuma. Pagi hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama orang Samaria. Yang pertama, dia mau peduli dengan sesamanya. Saudara, kalau bicara tentang kemurahan hati, berarti saudara mau peduli dengan orang di sekitar saudara. Mungkin saudara tidak nyaman, ya. Mungkin saudara terganggu atau saudara merasa terusik. Tetapi pagi hari ini, saya mau berkata, ketika saudara hidup di dalam kasih, saudara pasti akan hidup yang namanya ketidaknyamanan. Itu pasti ada saudara. Ya, saya beberapa hari yang lalu ada tetangga yang titip kunci saudara ya. Kunci mobil. Kemudian tetangga saya bilang, tolong ya Ibu Viken dan Pak Henry, saya titip kunci rumah. Di rumah saya ada mobil,
Kebetulan karena saya lagi pulang kampung, kalau bisa mobilnya dipanaskan. Saudara mungkin kalau secara manusiawi, saya bisa saja menolak saudara, betul ya? Karena bagi saya, waduh ini udah dikasih tanggung jawab. Saya beberapa hari yang lalu bilang sama istri saya, "Ma, jangan lupa loh. Ya, jangan lupa dipanaskan mobil tetangga kita." Sebelum saya pergi ke toko, saudara, saya ingetin lagi istri saya. Saudara mungkin bagi saudara, bagi saya, ketika saudara mendapatkan sebuah pesan dari orang di sekitar saudara, mungkin saudara berkata, "Aduh nih tetangga ngerepotin ya." Tetapi saudara, ketika saya mengerti bahwa hidup di dalam kemurahan hati, maka saudara dan saya, kita mau belajar peduli. Mungkin saudara merasa nggak nyaman, mungkin saudara merasa nggak enak, terganggu, terusik. Ya. Tetapi saudara, ketika kita belajar hidup dalam kemurahan hati, sama seperti Daud, ya dia berkata, "Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku." Saudara, Daud mengerti saudara, ketika dia mendapatkan kemurahan dan kebajikan dari Tuhan, maka Daud pun belajar saudara. Dia mau memberi bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, kita mau belajar dari orang Samaria. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang kedua? Dia mau, saudara, melakukan perbuatan baik. Kita lanjut saudara. Di ayat yang ke-34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara, yang dilakukan orang Samaria yang kedua, M yang kedua adalah dia mau melakukan perbuatan baik. Yang pertama, dia mau peduli. Yang kedua, dia mau melakukan perbuatan baik. Karena apa saudara? Karena dia sudah menerima semua yang baik dari Tuhan. Saya percaya ketika saudara mengerti tentang kebenaran firman ini, saudara akan menjadi orang yang berubah. Ketika saudara mengerti tentang hal ini, saudara kita bisa melihat orang Samaria ini adalah dia mau melakukan perbuatan baik. Apa yang perbuatan baik yang dia lakukan saudara? Dia mau membalut lukanya. Bahkan dia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Bukan sekedar itu aja saudara. Kemudian dia membawa orang yang sedang mengalami musibah saudara. Dia membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya saudara. Saudara, untuk merawat orang yang sedang menderita itu bukan sesuatu yang gampang. Dibutuhkan yang namanya kesabaran. Saya percaya saudara, ya, seperti tadi Alkitab berkata, kasih itu adalah murah hati, kasih itu sabar. Saudara, ketika kita belajar murah hati, maka saudara juga belajar untuk menjadi orang yang sabar. Pagi hari ini kita belajar dari seorang yang bernama orang Samaria. Yang kedua, dia mau melakukan perbuatan baik. Yang ketiga saudara, M yang ketiga, ayat yang ke-35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. M yang ketiga yang dilakukan orang Samaria adalah dia mau saudara memberi dengan tulus. Orang yang memberi dengan tulus, itu pasti dia nggak akan hitung-hitungan. Betul ya saudara? Kalau dia sudah memberi, dia nggak perlu berpikir kapan saya akan menerimanya kembali. Tidak saudara. Ketika saudara mengerti, ketika saudara belajar hidup dalam kemurahan hati, ketika saudara mau menabur, ketika saudara mau memberi, ketika saudara belajar untuk melepas apa yang menjadi hakmu, apa yang menjadi milikmu, saya percaya saudara, firman Tuhan sendiri berkata, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, saya mau berkata kepada Bapak Ibu, ketika engkau belajar memberi dengan tulus bagi orang-orang di sekitar saudara yang sedang membutuhkan pertolongan, saudara, firman Tuhan berjanji,
engkau akan menerimanya kembali. Firman Tuhan berkata, saya teringat saudara di sebuah ayat di dalam Amsal. Amsal 11 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi pagi hari ini saudara, ambil keputusan, saudara biarlah engkau hidup di dalam kemurahan hati. Ketika saudara melakukan yang namanya murah hati kepada orang-orang di sekitar saudara, mungkin orang yang saudara nggak kenal. Saya percaya firman Tuhan berkata, orang yang murah hati sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Saudara, ketika saudara sedang bermurah hati, saudara sedang melakukan perbuatan baik buat diri Anda sendiri. Oleh karena itu pagi hari ini, saudara, belajarlah untuk kita senantiasa mau memberi dengan tulus. Ini bukan bicara tentang uang, saudara. Tetapi saudara bisa memberi hati, saudara bisa memberi pikiran, saudara bisa memberikan perasaan, saudara bisa peduli dalam segala hal. Dan itu akan kembali lagi kepada saudara. Firman Tuhan berkata, ketika saudara belajar bermurah hati, saudara pasti akan menerima kemurahan dari Tuhan. Bahkan saudara, firman Tuhan juga berkata, orang yang murah hati, orang yang memiliki belas kasihan kepada orang yang lemah, saudara sedang memiutangi Tuhan. Di mana Tuhan sendiri yang akan membalas perbuatan baik saudara. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau mengajak semua jemaat, ayo belajarlah untuk hidup murah hati kepada siapapun. Baik kepada keluarga, kepada tetangga, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal saudara. Kita mau belajar supaya kehidupan saudara menjadi kehidupan yang memberkati bagi orang-orang di sekitar saudara. Ayat terakhir saudara. Ya. Ayat terakhir saya mau mengajak saudara kita baca dari satu ayat terakhir. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata demikian. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika saudara belajar memberi, saudara sedang memupuk yang namanya kemurahan hati. Spirit of giving. Ya. Saudara, saya mau berkata, ketika saudara belajar memberi, saudara sedang memupuk di dalam hatimu, yaitu kemurahan hati. Spirit of giving. Dan saya percaya saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, ayo saya mau mengajak saudara, ketika saudara mengerti tentang firman ini, bukan menjadi pengetahuan buat saudara, tetapi lebih daripada itu. Ayo saudara, kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari untuk saudara dan saya belajar murah hati. Dan saya percaya Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati kembali saudara. Saudara jangan khawatir, saudara jangan takut. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka firman Tuhan itu pasti iya dan amin. Saudara pasti akan menerimanya kembali. Saudara, saya percaya ketika orang belajar memberi, maka dia sendiri akan diberi oleh Tuhan. Dan saya nggak pernah lihat saudara, bahkan saya sendiri mengalami ketika saya belajar memberi, maka saya sendiri pun akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, pengalaman kalau saya mengalami, saya juga rindu saudara mengalami hal yang sama. Kalau saudara mau mengalami hal yang sama, lakukanlah kebenaran firman Tuhan ini. Belajar lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mungkin bagi orang dunia berkata, waduh memberi itu bisa habis. Tetapi firman Tuhan juga berkata di Amsal 11 ayat 24. Ya, di sana dikatakan adalah ketika saudara belajar untuk menyebar harta, saudara, firman Tuhan berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Saudara, ayat ini berbicara, ini adalah ekonominya kerajaan surga. Ketika saudara belajar memberi, ketika saudara menyebar
apa yang menjadi milikmu bagi orang yang sedang membutuhkan. Saudara gak akan pernah kekurangan, saudara gak akan pernah kehabisan, tetapi saudara akan ditambahkan. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Dan saya percaya firman ini adalah iya dan amin. Bangkit berdiri saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Mari saya mengundang tim PAW untuk maju ke depan. Kita nyanyikan lagu ini kembali. Emas yang murni
Kami mau belajar Tuhan, seperti orang Samaria. Kami mau berbelas kasihan, kami mau peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Dan kami mau terus melakukan perbuatan baik. Dan kami mau belajar juga untuk memberi dengan tulus Tuhan. Karena kami percaya orang yang melakukan kemurahan hati sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dan juga Tuhan akan membalas semua perbuatan baik kami. Engkau yang akan membalas Tuhan, karena janji firman-Mu iya dan amin. Tuhan, Kau tidak pernah berhutang. Kami percaya semua perbuatan baik kami, ketika kami sudah menerima anugerah keselamatan, kami mengerti, kami sedang belajar untuk hidup di dalam kasih, di dalam memberi Tuhan. Terima kasih, dan kami rindu, kami boleh yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, siang hari ini kami boleh menerima semua anugerah-Mu. Mari saudara angkat kedua tangan-Mu, kita akan menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada pagi hari ini. Dan kami yang mengikuti ibadah, baik yang di gereja, kami yang mengikuti ibadah secara streaming Tuhan. Kami rindu, kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.